10 pendengar, deretan stand kerajinan, kuliner hingga ragam karya kreatif pelaku UMKM menyambut para tamu internasional yang hadir dalam pameran dagang lokal Kota Makassar di kawasan Tugu MNEK Anjungan Pantai Losari. Pameran bertajuk The Taste and Craft of Makassar di kawasan Tugu MNEK Anjungan Pantai Losari hadir selama gelaran Indonesia Gastro Diplomacy Series 2026 hari Selasa hingga Rabu kemarin. Tribunnews.com memberitakan kegiatan tersebut menghadirkan suasana yang mempertemukan budaya, ekonomi kreatif, dan diplomasi internasional dalam satu ruang yang terbuka bagi para delegasi dari berbagai negara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan program subsidi pembelian sepeda motor listrik saat ini ditargetkan baru dapat digulirkan pada bulan Agustus mendatang. Dikutip Okezon.com yang menjelaskan, mekanisme penerapannya saat ini masih berada dalam tahap evaluasi mendalam. Pada rencana awal, otoritas berwenang berniat mengalokasikan kuota insentif bagi 200.000 unit kendaraan listrik yang terbagi rata, masing-masing sebanyak 100.000 unit untuk kategori motor dan mobil. Demikian lintasan 102,7, saya Alfianti Abbas. Kini saatnya Terminal Ponsel. FM Telstar Pesona Keluarga. Halo pendengar, selamat pagi. Salam jumpa kembali bersama saya Rianti di hari ini, hari Kamis 25 Juni 2026. Waduh, suara saya ya agak-agak gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu pendengaran Anda ya. Maklum pendengar ya, agak kurang sehat hari ini.
Tapi ya, mudah-mudahan Anda semua tetap dalam keadaan sehat. Kalaupun ada di antara Anda yang lagi bermasalah dengan kesehatannya, mudah-mudahan cepat sembuh. Tapi kalau gadgetnya yang bermasalah, nah ini dia waktunya Anda untuk bergabung di sini untuk tanya-tanya. Nanti akan diberikan solusi oleh narasumber kita. Ada Pak Abraham Montolalu dari Klinik Handphone yang akan menjawab pertanyaan Anda. Jadi silakan yang ingin bergabung. Seperti biasa pendengar kami nantikan di line telepon 0411362493 atau boleh juga Anda kirimkan pertanyaan via chat di nomor WhatsApp kami di 0811441030. Khusus bagi Anda yang bergabung di WhatsApp ya via chat, tolong disebutkan jenis gadgetnya apa, terus juga mereknya, tipenya, dan tentunya permasalahannya apa. Baik, kita sudah bersama dengan Pak Abraham Montolalu tapi via telepon. Ini pendengar, beliau tidak hadir di studio. Saya langsung sapa beliau dulu. Halo, selamat pagi Pak Abraham. Ya, pagi Yanti. Iya, apa kabar Pak Abraham? Baik, sehat. Amin. Beda dengan saya nih Pak Abraham ya. Suaranya agak-agak gimana gitu. Baik, Pak Abraham, tapi mudah-mudahan itu tidak terlalu mengganggu Pak Abraham ya. Pak Abraham tetap bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, begitu juga pendengar yang lain. Oke, seperti biasa nih Pak Abraham, di awal kita ngobrol-ngobrol sedikit ya terkait gadget. Ini saya mau tanya-tanya sedikit nih Pak Abraham terkait dengan teknologi AI di smartphone kita. Nah sekarang ini tuh kan kalau kita dengar kata AI biasanya langsung kepikiran sesuatu yang canggih, komputer canggih gitu, atau paling tidak ChatGPT, ya kan? Nah kalau bicara soal AI nih Pak di smartphone, sebenarnya seberapa besar sih porsi teknologi AI yang sudah tertanam di smartphone kita ini yang mungkin tanpa kita sadari? Iya. Oke. Nah ini ya, kalau fungsi AI ya untuk di smartphone kita tergantung kan aplikasi yang kita instalkan. Iya. Nah jadi banyak juga. Jadi ini kan istilahnya kalau contoh yang kita ngobrolkan untuk kita mau dagang itu banyak ini contoh UMKM atau mereka yang mau memulai aktivitas jualan. Iya. Nah biasa kan agak bingung, agak loh awalnya bagaimana. Betul. Itu. Nah tapi dengan ini ya, dengan istilahnya teknologi AI itu kita dipermudah sama aplikasi. Gitu. Jadi kan lebih istilahnya kita bisa diinformasikan, wah barang-barang apa ya kira-kira yang bagus kita jualan. Gitu. Karena kan kalau dulu kalau kita mau jualan ada barang baru kita istilahnya udah kita jualan. Tapi sekarang kita sudah tahu duluan barang apa kira-kira. Ya, dulu secara fisik gitu ya Pak ya, langsung kelihatan kan, bisa kita pegang, bisa kita waktu kita pilih barangnya untuk jualan. Dulu kan istilahnya kita kan beli barang baru kita berupaya jualan. Iya betul. Nah sekarang kita cuma tinggal cari tahu apa yang lagi tren, baru kita jual. Iya. Nah jadi ada pun juga kalau kita ini ya, kalau contohnya barangnya sudah ada di rumah nih, sudah ada kena pesanan barang stok yang lama. Nah itu kan bisa juga kita jualan dibantu dengan AI untuk dikonsepkan. Contoh untuk ini ya, untuk aplikasi yang biasa dipakai untuk jualan kan. Nah biasanya kan chatbot AI. Iya. Itu jadi tinggal ini kan, tinggal istilahnya dipasang di websitenya kita gitu, atau di WhatsApp gitu. Jadi untuk menjawab semuanya pertanyaannya orang. Iya. Jadi kan dulu contoh kan kita paling jengkel atau biasa merasa wah ini sampai tengah malam di telepon atau di chat orang untuk tanya barang itu. Nah giliran kita kan udah kasih mati handphone. Nah sekarang dengan adanya chatbot ini kan kita bisa istilahnya install dia ke
ke handphonenya kita, dia yang jawabkan. Iya. Jadi bayangkan ya, kita bisa ini ya, bisa istilahnya ada kita punya customer service 24 jam. Iya. Jadi kan customer juga yang bertanya kan biasa gini, kan kalau malam biasa kepikiran, wah besok mesti beli ini deh, beli ini untuk keperluan besok. Nah padahal malam-malam tuh baru kita ingat. Nah itu kan bisa saja dengan ini, dengan istilahnya, dengan enaknya kita langsung ngechat itu ke penjual. Nah itu langsung dibalas kan enak, pembeli kan enak. Itu, tapi kan pembeli dengan tahunya adanya istilahnya chatbot kan, jadi jangan terlalu gear juga kan jadinya. Pasti tengah malam dibalas. Waduh, ini care banget ini yang jualan ya. Orang jam segini udah pada tidur, dia masih begadang. Jadi kita juga untuk yang segi ini ya, segi pembeli juga jangan terlalu istilahnya, wah ini penjualnya hadapi kita terus-menerus begadang menjual. Kan tidak. Itu nah inilah gunanya kita manfaatkan teknologi untuk kenyamanannya orang, tapi kita sangat terbantu. Jadi kita bisa istirahat dengan ini, ada yang bantu balaskan. Dan ada juga yang ini, jadi contoh, ada juga AI untuk marketing. Itu jadi namanya kalau nggak salah itu Klaviyo. Itu jadi dia akan istilahnya kirimkan email atau SMS promo itu untuk istilahnya ke customer. Nah yang kayak begini nih yang biasa kita jengkel. Iya sih, karena terlalu banyak dan terlalu sering ya Pak ya. Kadang kita merasa aduh nggak butuh, tapi informasinya selalu ada. Jadi dikirimin kita terus, karena istilahnya biarpun kita marah tidak ada gunanya. Itu karena yang kita temani marah-marahan ini adalah AI, kan? Jadi AI yang kita temani chat, jadi tidak ada gunanya. Jadi ada pun yang kayak begini ya udah tidak usah digubris. Itu karena makin kita gubris biasanya makin intens. Itu jadi biarpun contoh ya, biarpun juga kan banyak juga nih kita dapat telepon-teleponan itu makin kita sering ini ngangkat makin telepon. Gitu. Jadi untuk mensiasati yang kemarin kita tanya, oh solusinya apa ya kalau penelpon atau apa yang kita rasa tidak butuh, itu ya udah nggak usah diangkat, nggak usah digubris. Itu karena waktu kita contoh merijet pun itu biasanya ya itu kan itu salah satu respon. Itu baru ini untuk AI ya. Itu biasanya kalau para penjual itu untuk buat deskripsi produk itu atau iklannya otomatis. Jadi untuk kita punya barang, sisa pintar-pintarnya kita nih cari tema, itu cari barang. Nah sama lagi kan, tetap lagi ini butuh pemikiran manusia untuk berkarya. Itu karena kalau istilahnya untuk kita ini ya, untuk kita pikir wah jualan atau bikin iklan produk, tapi kita tidak berpikir produk apa yang bagus, tidak melakukan sama saja ya. AI juga tidak akan ini. Jadi kita sudah ada peralatan depan matanya kita, sudah ada handphone depan kita kan. Nah sudah ada istilahnya suatu device yang powerful itu, tapi yang ini kita cuma disuguhkan dengan ya scroll up, scroll down. Kan. Jadi tidak dimaksimalkan Pak ya AI di smartphone-nya ya. Dan berpikir wah coba ya saya bisa berpenghasilan kayak mereka. Kan? Nah udahlah, jadi kita jadi istilahnya
kita ngobrol hari ini supaya kan masyarakat kan bisa tahu. Wah, ternyata ada nih contoh barang saya mungkin yang saya nggak pakai di rumah. Tapi kalau disimpan kan susah juga. Nah, kita coba untuk jualan. Itu sempat kan laku lumayan kan, tambah-tambah gitu. Dan karena istilahnya kalau kita dulu ya berpikiran waktu zaman ya mungkin 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu lah, belum kayak sekarang. Nah, waktunya kita mau bikin poster, bikin video promosi, bikin konten, kan mikir bagaimana caranya. Hanya orang-orang tertentu yang menguasai skillnya Pak ya. Tapi sekarang kan dengan AI itu lebih dipermudah karena buatnya lebih simpel, lebih sederhana, ya kan? Iya, jadi contoh ya, kan contoh untuk buat poster ya. Ada kan namanya Canva. Ya, betul. Nah itu kan dengan gampangnya bisa bikin. Kalau dibilang saya nggak tahu nih cara bikinnya, ya tanyalah panduannya. Gitu. Jadi tergantung kita punya ini ya, tergantung kita punya inisiatif apa yang kita mau karyakan. Karena apapun AI bisa kerjakan, tapi dia tidak bisa eksekusi. Gitu, jangan pikir, wah ini enak ya kalau ada AI bisa sumber rezekinya kita. Iya bisa, tapi kalau dimanfaatkan. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, sama juga itu tidak akan membantu kita. Betul. Jadi AI itu ibarat tools pendukung ya Pak ya. Intinya sih dari kita kan. Ya bagaimana kita memaksimalkan AI itu di perangkat kita. Itu supaya istilahnya perangkatnya kita bisa manfaatkan, bukan cuma nonton. Jadi biasa kan gergetan juga kalau saya lihat, wah orang ini kerjanya kok cuma nonton. Adapun istilahnya kan sekarang ada yang iklan tuh dinonton kan dibayar kan? Iya, katanya. Tapi bayarannya itu kecil sekali, jadi banyak orang istilahnya kreativitasnya ditumpulkan untuk mengamati iklannya orang. Itu, nah jadi ada juga beberapa teman yang istilahnya saya lihat loh, kok kerjanya gini. Saya tanya kenapa ini? Ya cari duit dari iklan. Mau dapat berapa itu. Karena kalau memang kita kuasai AI ya, itu kuasai teknologi. Jadi untuk cara nontonnya juga, kalau mau dapat uang dari iklan, itu ada caranya. Itu, tapi mesti buatkan infrastruktur sendiri. Jadi selain kita buatkan program, buatkan device yang tercocok dengan banyak handphone itu. Jadi untuk farming, untuk istilahnya ini kita punya akun dikelola untuk lihat iklan, baca iklan. Nah, jadi yang perangkat ini biasanya juga untuk endorse. Contoh kita bangunkan peralatan, ada 100 handphone yang terpasang. Nah itu kan biasanya untuk para buzzer. Itu biasa dengar kan iklan buzzer untuk apapun itu pakai perangkat kayak begini. Jadi kalau kita cuma mau dapat istilahnya uang dari nonton dari satu device, itu tidak seberapa. Itu, dan malahan mematikan kreativitas kita. Itu baru ini kenapa kita dorong semuanya kerja. Ayolah bantu sama AI. Karena itu sangat menghemat tenaga kerja. Itu sangat hemat tenaga kerja. Bayangkan kita bisa istilahnya sendiri untuk kirim barang, untuk packing. Yang jawab itu checkbox, chatbot ya. Karena beda ya chatbox dengan chatbot.
Betul. Gitu. Kalau checkbox itu jawaban begini, pertanyaannya sudah diatur dan jawabannya sudah diatur. Gitu. Jadi kalau kita bertanya di luar dari pertanyaannya itu, maka tidak bisa dijawab. Iya. Kalau chatbot itu dia bisa menjawab pertanyaannya kita. Itu jadi nggak butuh formatnya bagaimana, dia bisa menjawab. Iya. Nah, giliran kan istilahnya untuk input data. Nah, input data. Nah, dulu apalagi yang jualan ini ya, jualan retail ya, itu biasanya masalah human error, contoh salah input data. Jumlah barang yang masuk, barang keluar gitu ya Pak ya. Iya, jadi kan istilahnya ada istilahnya kesalahan human error. Kalau dengan kita gunakan AI, ini datanya yang kita dapat ini lebih akurat. Baru kalau kita gunakan contoh ya, kita punya Canva AI itu untuk konten kreatif kita ya. Itu, nah bisa saja kita punya ini ya, konten itu lebih kelihatan hidup. Kan istilahnya apalagi contoh ya, kalau saya tak pernah bikin konten dan coba bikin video, itu kan pasti aja. Itu, nah kalau istilahnya yang bikin jauh lebih rapi dan lebih enaknya adalah kita bisa ini, kita cuma bisa sekedar perintahnya itu dengan promnya ya. Dengan ketikan. Kalau kan dulu kan waduh repot itu, mesti kita apalagi para programmer mau ini harus tahu bahasa program, harus ini. Sudah lewat masanya itu. Itu sudah lewat, kita punya itu. Kita sekarang waktunya adalah untuk bagaimana kita berkarya itu dengan ada AI yang mendukung. Karena sejago-jago apapun AI, dia tidak akan bisa buat sesuatu barang untuk saat ini ya. Itu buat sesuatu produk untuk dia jual sendiri, untuk melakukan transaksi. Untuk saat ini belum, dan data ke depan ya. Itu karena pada waktu istilahnya kita bisa ini ya, bisa gunakan dia sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti. Ini jauh sangat bermanfaat untuk kita. Gitu. Baik. Ya itu ya Pak ya, kenapa kita bahas ini tentunya untuk mendorong kita semua untuk lebih memanfaatkan teknologi AI di smartphone kita biar lebih produktif ya Pak ya. Ya kan, jangan seperti yang Bapak bilang hanya dipakai buat nonton video atau iklan atau buka-buka sosial media. Kalau buka sosial media terus posting atau apa ya, ada gunanya lah ya Pak ya. Tapi kalau misalnya cuman kepo aja, ya kan, lihat postingan orang. Itu. Jadi ada juga kayak istilahnya dia diminta nonton drama. Iya banyak itu Pak. Tapi kemarin tuh sudah diwanti-wanti juga sama Komdigi, hati-hati karena ada juga ternyata yang unsur penipuan. Iya, tapi kan di dalamnya kan istilahnya gini, dia dia membuat para penontonnya supaya terikat dan tidak bisa lari ya. Iya. Nah, jadi kayak gitu, lama-lama kan kalau kita nonton saja bisa dapat uang, nonton saja bisa dapat ini, ya udah. Itu jadi potensinya itu mereka nggak bisa dapat, kayak gitu. Baik, ya itu ya sedikit obrolan kita di awal pendengar ini, gimana kita bisa lebih produktif dengan memanfaatkan teknologi AI di smartphone. Ya, dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, silakan Anda yang ingin bergabung, mau tanya-tanya sama Pak Abraham, kami nantikan di line telepon 0411362493, atau boleh juga Anda kirimkan pertanyaan via chat di nomor WhatsApp kami di 0811441030. Saya lihat ini sudah ada beberapa yang bergabung Pak, sama pekan sebelumnya juga ada pertanyaan yang tersisa ternyata setelah saya ini ya kulik-kulik, wah ternyata ada banyak ini pertanyaan. Mohon maaf pendengarnya, sabar-sabar dulu, mudah-mudahan sebentar bisa terjawab semua pertanyaan yang sudah dikirimkan.
Eros Alpha, yang lain cuma numpang lihat. Eros Alpha, yang lain cuma numpang lihat. That's right, makin crazy mana. Langkah agresif, gue gas dynamic, anti messing lane, gue beda jalur. Stand up always, lo tau itu impresif. Gue Alpha, speed gue naik, lo masih di bawah sana. Level gue tinggi, lo coba nyampe tapi kopi pasti mulu. Bukan gua cupu bro, jangan maksa. Eros Alpha datang, jalan langsung berasa. Engine down, gue terbang tanpa drama. Real Alpha moves, gue yang masuk kamera. Eros Alpha, real ones know, yang lain pasti kan nyampe. Eros Alpha, Eros Alpha, real ones know. Eros Alpha, real ones know. Eros Alpha, maksimalin Alpha mode. Saatnya kuis hoax atau fakta. Pertanyaan rebutan, hoax atau fakta? Video pariwisata Wonderful Indonesia jadi juara di UNWTO 2017. Fakta. Hoax atau fakta? Jangan minum jeruk habis makan udang, bisa langsung mati mendadak. Hoax, dokter bilang kalau porsi wajar tidak masalah. Next, hoax atau fakta? Capai target pengunjung F8 di Makassar, lampaui angka 1 juta. Fakta dong, sudah jelas itu. Lanjut, hoax atau fakta? Kedapatan selingkuh, tangan dan kaki seorang pria tertukar. Benar, itu fakta. Biar tahu rasa. Baca berita harus cerdas, cermati mana yang benar, mana yang palsu. Jangan terbawa emosi. Ingat, ciri-ciri berita hoax antara lain sensasional, provokatif, dan sumber tidak jelas. Stop sebarkan berita palsu. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Telstar. Bu Nana. Bu Ayu, belanja juga Bu? Iya nih, tapi galau deh. Bisa uang 10.000 beli apa ya? 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh. Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat. Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4. Berarti satunya 2.500. Bener banget Bu, promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya. Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan? Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang. Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong. 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare. Ya, 102,7 FM Telstar Pesona Keluarga. Anda yang baru saja bergabung, saat ini kita sama-sama di program telepon Terminal Ponsel kerjasama Radio Telstar bersama dengan Klinik Handphone. Di ujung telepon kita juga sudah masih bersama dengan Pak Abraham Montolalu ya. Pak Abraham, ini kita langsung ke pertanyaan pendengar ya. Ada pendengar kita nih yang bergabung pekan lalu tapi belum sempat dijawab. Ini gabung lagi Pak, masih dengan pertanyaan yang sama ya. Coba saya lihat, ini ada Pak Roni. Selamat pagi Pak Roni. Mau tanya ini, kenapa handphone saya yang saya nggak aktifkan selama seminggu itu tiba-tiba hilang tenaga baterainya. Terus saat dicas itu nggak bisa masuk Pak. Nah katanya ada tertampil logo handphonenya saat dicas dan ada tanda pengisiannya. Kadang terlihat udah penuh tapi sama sekali nggak terisi sebenarnya baterainya. Oke, ini handphonenya Redmi Pak. Ini mohon penjelasannya. Terus katanya kalau kira-kira dibawa ke klinik handphone itu estimasi biaya perbaikannya berapa ya? Silakan. Jadi kalau handphone ada kita kenal itu self discharge. Itu nah, untuk baterai lithium itu dia akan kehilangan sedikit demi sedikit ya, dia punya walaupun tidak dipakai. Oh, oke. Jangankan ini ya, jangankan terpasang di handphone, dia di luar pun itu akan berkurang. Dilepas gitu ya, maksudnya ya dari perangkat ya. Itu. Nah, baru ada ini ya. Kalau juga Bapak simpannya di ini ya, suhu terlalu tinggi atau terlalu lembab pun itu bisa juga mempengaruhi self discharge-nya itu lebih tinggi juga.
Gitu. Jadi kalau kita tidak mau terjadi hal ini, kan kita istilahnya ke pendengar yang lain. Iya, Kalau iya, untuk pencegahan ya Pak ya. simpan handphone itu ada baiknya, itu adalah dia di 80 atau 90%. Oh oke, baik. Jadi kalau misalnya mau disimpan tidak digunakan gitu ya Pak ya, dicas dulu sampai 80-90%. 80 ya, sampai 90%. Itu supaya itu dia punya, walaupun tidak terpakai, dia kan ada reaksi kimia di dalam. Dia tetap, istilahnya tetap berjalan. Nah, kalau untuk bapak punya yang sudah terlanjur mati, kalau handphone sudah handphone deteksi istilahnya, wah baterai itu di bawah 3,6 volt, itu pun sudah merasa di dalam tidak ada baterai. Makanya dia ngecas itu tidak penuh-penuh, tidak akan karena terdeteksi tidak ada baterai, dan tidak kuat lagi mengangkat. Nah, contoh kalau bapak punya baterai, contoh pikir-pikir, oh sudah tidak pernah ganti selama 5 tahun, ya sudah waktunya sekarang untuk diganti. Tapi contoh ya, kalau bapak pikir, wah walaupun saya sudah tidak ganti 5 tahun, baterai saya mesti kuat, mesti dalam batas toleransi saya. Kalau yang untuk kondisinya kayak bapak ini, kalau contoh tetap tidak mau ganti baterai, itu biasanya baterainya dicabut dan dicas di luar. Biasa ke teknisi, biasa kalau di klik kita cuma istilahnya biaya bongkar pasang. Biaya bongkarnya aja Pak ya. Biaya bongkar pasang itu paling 100.000. Ya, baik. Jadi istilahnya baterainya dicabut, dicaskan di luar, pakai alat pengecasan, lalu dipasangkan kembali. Ibaratnya kayak gini, kayak aki mobil atau aki motor. Sudah ini kan kita biasa ke tempat cas aki, kan? Nah, mereka kan caskan sama juga. Tapi kenapa di handphone lebih mahal? Karena ada risiko pada waktu pembongkaran. Kalau kita risiko, contoh ya, kalau kita cas aki mobil atau aki motor, kan risikonya agak sedikit minim dibandingkan dibongkarnya baterai dalam handphone. Makanya handphone biasanya bongkar pasangnya itu agak mahal. Baik. Iya, itu ya untuk Pak Roni. Mudah-mudahan sudah jelas Pak Roni ya apa yang disarankan sama Pak Abraham. Baik, kita beralih lagi Pak Abraham ke pertanyaan selanjutnya. Coba saya lihat lagi, karena pertanyaan yang bergabung pekan lalu cukup banyak Pak. Jadi kita coba dahulukan itu dulu ya Pak ya. Termasuk ini ada pendengar kita, pengagum rahasia. Katanya beliau ini termasuk bekerja banyak dengan layar komputer Pak. Sepertinya desain grafis ini kerjanya ya, buat desain atau animasi. Nah dari dulu katanya beliau ini mengidamkan punya tools yang bisa buat dipakai kerja di mana saja. Dan syukurnya perusahaan dalam waktu dekat akan memberikan iPad bekas dari Jepang. Wah, biarpun bekas tapi kalau dari Jepang ini kualitasnya udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Nah kebetulan katanya perusahaan tempat beliau bekerja ini memang kantor pusatnya di Jepang. Nah yang ditanyakan oleh pengagum rahasia, apakah nantinya iPad ini tidak terkendala kalau beliau memasukkan aplikasi? Karena secara kan ini beda negara Pak. Iya. Tidak masalah Pak, aplikasi yang dimasukkan itu tidak masalah. Itu yang masalah itu pada waktu kita memakai iPad, biasanya aplikasi yang kita download itu lebih mahal bayarannya di produk. Iya sih, benar. Itu jadi kalau contoh ya, kita di kantornya, kalau contoh tapi ada beberapa perusahaan sudah langsung installkan aplikasi kebutuhannya mereka. Betul. Dia punya device supaya kita bisa kerjanya itu lebih istilahnya lebih terstruktur. Itu, nah biasanya Pak ya, yang pengalaman yang biasa datang ke sini, biasa di iPad-nya itu sudah ada aplikasi untuk yang pekerjaannya Bapak. Itu, jadi tidak perlu lagi untuk install aplikasi-aplikasi yang lain. Tapi kalau ada pun contoh yang seperti yang kita bahas tadi, menggunakan ada aplikasi AI untuk bantu
percepatan kerjanya Bapak, itu bisa-bisa saja Pak, itu tidak ada kendala. Tapi yang kendalanya adalah bayarnya. bayarnya biasa lebih mahal untuk di ini ya, untuk di produk Apple sama Android itu biasa bayarannya lebih Iya. itu saja biasa. Itu ya untuk pengagum rahasia. Kita lanjut lagi Pak Abraham. Kali ini ada pendengar kita yang punya pertanyaan seperti ini. Apa outputnya Rebel CPU? Dan jika sudah dilakukan, apakah bisa bertahan lama untuk pemakaian normal? Ini handphonenya Samsung A51. Nah gini ya, istilah Rebel CPU. Nah kenapa butuh di Rebel CPU-nya? Karena CPU-nya pernah ada kejadian overheat, panas yang berlebihan, jadi timah yang di dalamnya itu retak. Oke. Pak, maaf saya potong dulu. Ini Rebel CPU ini apa sebenarnya? Oke. Rebel CPU ini itu kan di prosesor atau semuanya ICE itu ada dia punya kaki-kakinya. Oh iya. Kaki-kakinya itu bukanlah biasa ya, semuanya berbentuk bola yang sangat kecil. Oke. Jadi contoh ya, ada tersusun 246 pin dalam satu itu, maka setiap pinnya itu ada bola-bola timah. Bayangkan sekecil itu ya. Nah, jadi pada waktu proses ini saya omongkan dulu kenapa harus ada istilah Rebel. Karena itu kayak tadi, jadi dia punya timah sudah istilahnya sudah pecah karena overheat daripada prosesor. Nah, yang dilakukan Rebel adalah prosesor ini diangkat, dan prosesor ini biasanya dilem sama pabrik ke mainboardnya dia. Jadi bukan istilahnya tidak di solder, selesai dia solder lalu dia kasih lem supaya tidak bisa ini, sudah istilahnya tidak bisa lagi biar panas, tidak bisa istilahnya lari-lari kayak gitu kan. Nah, kalau kita Rebel, nah kalau CPU-nya masih bagus itu langsung hidup dan bisa bertahan. Tapi dia terpengaruh sama dia punya lifetime. Karena biasanya di atasnya CPU itu ada RAM. Nah, RAM-nya juga mesti dibuka, dibersihkan, dan di-Rebel kembali masuk semuanya. Kalau untuk dibilang tahan, itu saya bilang ketahanan bisa sampai, nggak bisa 100% Pak ya, itu bisa 60-70%. Itu. Nah, tapi ada yang lebih ini, makanya selalu memperingatkan para pendengar. Kalau handphonenya kita sudah 1-2 tahun, ada baiknya ganti pasta pendingin. Karena kalau nggak ganti pasta pendingin, maka biaya itu di tahun berikutnya akan mahal dengan Rebel CPU ini. Baik. Kalau ganti pasta palingan ya biaya bongkar 150 gitu, tergantung kesulitan handphonenya ya. Itu. Nah, dibandingkan 1 kali Rebel ini mahal, jauh berkali-kali lipat dibandingkan ganti pasta. Itu ya, jadi dirawat handphonenya kalau apalagi yang suka main game dengan penggantian pasta. Baik, itu dia. Tapi seperti yang ditanyakan oleh pendengar kita tadi Pak, apa memang kalau sudah dilakukan Rebel CPU itu bisa lebih bertahan lama untuk pemakaian normal? Gini, kalau dulunya kita pakai bisa sampai 5 tahun, ini mungkin pakainya sisa 2 tahunan. Oke, baik. Itu. Itu ya, mudah-mudahan sudah jelas ini untuk pendengar kita yang mengirimkan pertanyaan tersebut. Kita lanjut Pak Abraham, kali ini dari Pak Ali di Jalan Malengkeri. Selamat pagi Pak Ali, mudah-mudahan pagi ini mendengarkan ya pertanyaannya siap buat dijawab.
Mau tanya, beliau ini punya HP Redmi 9C, dapat notif update pembaruan handphone dan sistem, tapi katanya ragu nih Pak untuk mengupdate, soalnya takut kinerja HP malah jadi nggak maksimal dan jadi boros baterai. Ini mohon saran dari Pak Bram, apakah harus diupdate atau sebaiknya diabaikan saja Pak? Nah, kalau untuk masalah update ya, kalau saya sih bilang untuk ini ya, untuk kalau kita pakai masih nyaman itu tidak usah. Itu. Tapi kalau contoh kita rasa pakai sudah ya, kita mau ngambil fitur yang baru, update ini itu tidak apa-apa, update. Oke. Itu ya, jadi silakan di update. Tapi kalau saya pribadi saya akan update. Itu kan. Update itu bukan cuma fitur, tapi tentang security juga, apalagi mobile banking. Jadi contoh ya, kalau dibilang, wah ini handphone biasa dapat handphone masuk virus untuk masuk ini, itu kan iklan-iklan begitu. Kan? Nah, dengan mengupdate istilahnya, kalau ada pun yang kita sudah mengenal itu biasa mereka hapuskan keluar. Baik, itu ya untuk Pak Ali di Malengkeri. Kita masih ada waktu beberapa menit lagi, pendengar. Ini juga masih ada beberapa pertanyaan, dan yang lain juga masih boleh mengirimkan pertanyaan tentunya. Boleh di WhatsApp kami seperti beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tadi sama Pak Abraham di 0811441030. Atau kalau ingin ngobrol langsung boleh di line telepon kami ya, di 041136249963. Tentunya kita masih sama-sama di program Telepon Terminal Ponsel Radio Telstar. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glucosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glucosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glucosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glucosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya. Anda suka dengar lagu seperti ini? Lagu-lagu hits terbaik ini akan Anda dengarkan di program Simfoni Keluarga sesaat lagi. Ya, kita lanjut lagi pendengar ya, obrolan kita di program Telepon Terminal Ponsel kerjasama Radio Telsa bersama dengan Klinik Handphone. Nah, untuk Anda yang handphonenya lagi bermasalah, percayakan perbaikannya di Klinik Handphone, karena Klinik Handphone memperbaiki segala jenis handphone, bisa juga laptop dan kamera, baik hardware maupun software. Klinik Handphone juga bisa membuka security yang kelupaan passwordnya pendengar, selama bukan akun orang lain pastinya. Nah, handphone atau gadget Anda lainnya akan ditangani oleh teknisi berpengalaman. Untuk perbaikannya tidak hanya bermodalkan obeng dan solder saja. Silakan ya, Anda bisa berkunjung ke Klinik Handphone di Jalan Masjid Raya nomor 153 Makassar. Bisa langsung ketemu Pak Abraham juga di sana. Baik, Pak Abraham, kita lanjut lagi ke pertanyaan dari pendengar. Termasuk ini ada pendengar kita yang punya pertanyaan seperti ini, Pak. Mau tanya, katanya, apa sih yang menyebabkan handphonenya
Ini handphonenya tipe Samsung A05. Saat ditelepon itu tidak berbunyi. Oke. Katanya ketika ditelepon tidak berbunyi di HP, padahal kita telepon berbunyi di handphone lain. Oh, oke, baik itu. Jadi waktu dia menelpon di handphonenya nggak berbunyi. Iya, betul. Itu oke. Nah, coba ya waktunya orang telepon masuk itu kan di dalamnya itu ada 2 speaker. Iya. Speaker yang di atas sama speaker yang di bawah. Betul. Itu kalau tidak berbunyi biasanya speaker yang di bawah yang sudah ada masalah. Itu dia biasanya putus rusak. Itu. Nah, tapi kita coba enggak ada salahnya kita mencoba untuk pada waktu kita ngangkat kita dengar. Kalau speaker di atas normal berarti ya sudah. Berarti kita bisa fix 99% kemungkinan itu dia di speaker bawahnya yang bermasalah yang rusak. Iya. Itu jadi biasanya ya udah ganti speaker saja udah bisa tertolong, bisa dipakai. Putar ini dulu, putar lagu. Kalau tetap putar lagu atau nonton YouTube nggak ada suara, udah itu lebih fix lagi speaker bawah yang rusak. Speaker bawahnya ya. Oke, baik. Itu dia ya untuk penanya kita tadi. Terus kita berlanjut lagi Pak Abraham. Kali ini ada Ibu Niar. Waalaikumsalam Ibu Niar. Katanya anaknya ini punya HP Samsung. Pak Abraham cuman lupa ini tipenya tipe apa. Nah, beberapa waktu yang lalu bapaknya utak-atik. Tapi tiba-tiba semua foto yang tersimpan di kartu memorinya semuanya hilang. Wah, ini saya bisa bayangkan. Ini pasti anaknya ngamuk ke bapaknya ya. Katanya sampai sekarang HP-nya belum sempat dibawa untuk diperbaiki. Bahkan kartu memorinya masih belum dikeluarkan. Nah, yang ditanyakan oleh Ibu Niar, apakah foto-foto yang ada di kartu memorinya itu bisa kembali dimunculkan, Pak? Atau memang harus hilang selamanya? Coba dulu, kan gini, kalau bapaknya kotak-katik tidak terlalu jago, itu kemungkinan bisa ditarik kembali datanya dengan di recovery. Yeah. Tapi kalau bapaknya istilahnya kotak-katik sampai partisinya juga ikut terus, gabut kali ini bapaknya ya. saya mengerti perasaan bapaknya. Itu. Jadi kalau sampai partisinya ikut dirombak atau dibersihkan, itu nggak bisa. Ibaratnya kayak gini, pada waktu kita mau recovery, kalau contoh di memorinya kita itu partisi adalah fondasi. Nah, kalau sampai fondasinya sudah ditombak, itu nggak bisa lagi. Tapi kalau contoh partisinya atau fondasinya mesti utuh, itu kemungkinan kita bisa tahu data yang di atasnya apa, bangunan di atasnya kurang lebih kayak gitu. Iya, baik, itu ya untuk Ibu Niar. Jadi bisa dicoba dulu ya Pak ya? Jangan dicoba. Karena untuk mengetahui bisa atau tidak biasa di tempat servis biasa. Sudah coba bawa ke klinik, nanti kita coba lihatkan. Iya, itu untuk Ibu Niar ya. Terus kita beralih ke Pak Antoni di Tanjung, Pak. Mau tanya, apakah Xiaomi M110 baterai drop bisa diganti? Dan Samsung S22 Plus muncul garis di layar. Oh, ada 2 handphone ini dengan permasalahan yang berbeda. Itu semuanya bisa, Pak. Itu Sony itu bisa kita ganti. Itu walaupun contoh tidak ada jual lagi baterainya, kita bisa memaksimalkan dengan mengganti selnya saja. Jadi kita tidak mengganti modulnya, tapi kita mengganti selnya saja. Nah, tapi kalau untuk Samsungnya itu sudah pasti harus ganti LCD juga, Pak. LCD ya, karena udah muncul garis ya, Pak ya. Itu ciri-ciri layarnya itu layar yang mahal. Iya. Oke, baik. Terus estimasi pembiayaannya, Pak, kalau misalnya untuk penggantian gimana? Estimasi pembayarannya itu penggantian untuk baterai sekitar 270 kalau LCD macam kualitas itu. Baik. Itu ya untuk Pak Antoni di Tanjung. Jadi silakan langsung saja ke klinik handphone ini untuk lebih detailnya seperti apa.
Baik, Pak Abraham, kita ke pertanyaan dari pendengar yang lain ya. Ini masih ada waktu juga, termasuk pertanyaan yang dikirimkan oleh ini ada pendengar kita yang menanyakan alamat lengkapnya Pak Abraham di mana. Wah, ini mau apa ini? Mungkin maksudnya klinik handphone ya. Klinik handphone atau mau kirim undangan barangkali ini Bapak atau Ibu sampai tanya alamat lengkapnya Pak Abraham. Oke, tadi sudah saya sampaikan untuk Bapak atau Ibu, ini klinik handphone di Jalan Masjid Raya nomor 153 Makassar. Silakan ya. Di seberang SPBU. Nah, itu dia. Gampang kok lihatnya. Gampang dapatnya. Baik, kalau begitu kita beralih ke pertanyaan dari pendengar yang lain, Pak Abraham. Ini ada Pak Adi. Oke, coba saya lihat HP-nya ini merek Xiaomi apa ini ya? POCP atau POCP ya Pak ya? Saya bingung gimana penyebutannya. Pokoknya Xiaomi POCP C6. Kapasitas memori 12 GB. Nah, katanya beliau melihat di pengaturan handphonenya itu ada tertulis penambahan memori mulai dari 4G, 6G, 8G, dan 12G. Nah, itu maksudnya bagaimana ya dan kapan digunakan? Tapi yang dicontreng hanya 4G. Iya. Kan biasa di handphone itu memang dia punya RAM itu 4 GB. Tapi bisa kita upgrade naik ke contoh 8, 16 itu bukan bertambah ini. Jadi sebenarnya dia mengambil membagi internal memori itu ke dalam RAM-nya. Jadi dia share. Nah, tapi kecepatannya jangan anggap sama dengan waktu yang 4 GB. Oh, baik. RAM itu sangat jauh lebih cepat dibandingkan storage. Jadi pada waktu kita share begitu memang kita punya RAM membesar. Itu tapi kecepatan itu mengikuti dari kecepatan storage sendiri. Oh, oke, baik. Itu jadi kayak gitu. Tapi katanya yang dicontreng hanya 4 giga Pak. Iya, enggak apa-apa itu. Tapi kalau memang membutuhkan lebih dari situ juga bisa ya. Kan kalau untuk RAM kan bisa, itu ibaratnya meja kerja. Iya. Itu jadi kalau meja kerjanya kita perbesar itu lebih enak kita pakai untuk kerja. Tapi kalau bermain game tidak. Oke, baik itu ya untuk Pak Adi tadi. Masih sempat dijawab pertanyaan lagi ya Pak ya. Coba saya lihat dulu. Iya, termasuk ini ada siapa ya pendengar kita tidak mencantumkan namanya Pak. Katanya baru beli handphone. Nah, sekarang ini masalahnya handphone tersebut sering patah-patah gitu waktu dipakai. Buat buka-buka menu atau aplikasi juga kadang macet atau lemot. Jadi kayak harus berhenti dulu sebentar baru bisa bergerak. Nah, kira-kira handphone ini rusak atau kenapa Pak Abraham? Padahal RAM-nya sudah besar dan sudah pakai RAM tambahan. Cuma di sini lupa kayaknya disebutkannya merek dan tipe handphonenya. Iya, tapi itulah masalahnya Pak. Karena itu penting. Karena kalau kita beli handphone biasanya memang kalau cuma tertulis dia punya RAM begini, storage-nya begini. Jadi kalau berantah itu biasanya tidak sesuai. Itu cuma sebatas tulisan saja. Apalagi handphone ini ya, handphonenya kita mereknya kita nggak tahu atau kalah atau apa. Itu memang begitu. Tapi kalau contoh kita beli handphone yang bekas, itu tapi bukan replika atau mereknya, itu biasanya dia punya ini ya, pasta pendidikan mulai kering. Kenapa? Prosesor dan dia punya suhu naik, maka kinerjanya akan berkurang. Oke. Baik. Itu. Ya, itu ya untuk pendengar kita tadi. Dan tampaknya itu jadi pertanyaan terakhir yang bisa dijawab Pak Abraham. Ini masih ada pertanyaan lagi sebenarnya, tapi mohon maaf pendengar karena keterbatasan waktu, jadi kita simpan dulu ya untuk pekan depan.
Mudah-mudahan pekan depan Pak Abraham bisa hadir langsung di studio Pak Abraham ya, biar komunikasi kita juga lebih lancar lagi. Ya, sukses buat Pak Abraham. Sehat-sehat Pak. Iya, sampai ketemu di kesempatan mendatang. Baik, dan pendengar, waktunya kami berdua undur diri dulu. Saya Rianti, juga narasumber kita Pak Abraham Montolalu dari Klinik Handphone harus pamit. Selepas ini siap-siap kita akan kembali menyimak Buletin Telstar dan dilanjutkan dengan program Simfoni Keluarga. Baru saja Anda mendengarkan telepon Terminal Ponsel.